السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat, berbagai macam nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat iman, nikmat yang mana kita merasakannya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat itu terus-menerus Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhir-akhir ini wabah Covid meningkat drastis. Apa dan mengapa? Apa tujuan adanya itu semuanya? Adanya malapetaka, musibah, adanya bala, adanya macam-macam. Termasuk diantaranya adalah musibah yang berupa penyakit wabah yang satu ini. Hadirin yang dimuliakan, sedikit kami akan sampaikan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan ini, agar kita memahami langkah apa yang tertepat bagi kita dalam menyikapi ini semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, yang menguasainya dan yang mengatur segala halnya. Tidak ada sesuatu terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali wabah yang satu ini terjadi menimpa umat manusia sedunia. Hanya beberapa negara yang mungkin tidak terkena, tetapi secara mayoritas terkena wabah ini dan dahsyat akibatnya. Tentunya kaum muslimin, itu semuanya adalah dengan takdir Allah. Terjadinya itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz, dan kita mengimani itu. Terus apa tujuannya Allah menimpakan musibah yang satu ini? Kalau tsunami sekali kena selesai. Artinya tidak tsunami tiap hari atau tsunami sekian bulan, tidak. Gempa melulantahkan seperti di Palu, ya sekali itu. Tidak kemudian gempa-gempa terus sampai bertahun-tahun seperti ini, bukan. Tapi yang satu ini musibah yang terus-menerus dan menimpa siapapun. Apa yang Allah kehendaki dari memberikan ujian dan cobaan, musibah dan malapetaka kepada hamba-hambanya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh-sungguh, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ
Allah sebutkan dengan lam taukid dan nun taukid, taukid musyaddadah, artinya sungguh-sungguh akan kami timpakan kepada manusia siksaan, yang itu siksaan yang kecil. Siksaan yang kecil, bukan siksaan yang besar. Allah sebutkan itu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ, sungguh kami akan timpakan kepada mereka azab, siksaan. Tetapi yang bersifat adna, adna itu kecil, adna itu ringan. Duna adabil akbar, bukan siksaan yang besar. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, kembali beriman, kembali bertaat kepadanya, kembali menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Agar kita ingat, kita ini makhluk yang lemah. Kita ingat diri kita ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Menyadarkan kita dari yang selama ini sekian banyak maksiat dan dosa. Sekian banyak kemungkaran-kemungkaran yang ada. Maka Allah berikan ada peringatan. Peringatan dengan berbagai macam peringatan. Agar supaya tujuannya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya tentang ditimpakannya azab adalah akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Yudhiquhum ba'dal ladzina 'amilu, itu semuanya dalam rangka agar mereka merasakan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Adanya angin ribut, adanya tsunami, gunung meletus, adanya gempa, adanya wabah penyakit. Itu dalam rangka agar mereka merasakan akibat perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, dikasih azab oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Allah sebutkan dalam ayat yang kedua ini, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Dunia ini kaum muslimin kemungkarannya begitu besar. Dari kesyirikannya, berbagai macam kesyirikan. Ilmu sihirnya dipertontonkan. Bahkan itu sebagai sebuah kebanggaan. Demikian pula dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Kemaksiatan, perzinaan, merajalela. Bahkan dilokalisasikan. Berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang kita ketahui bersama dalam hidup kita meningkat begitu drastis. Mengerikan, hampir tidak selamat seorang kecuali orang yang memiliki iman dan takwa. Maka Allah timpakan berbagai macam ujian, musibah, malapetaka agar supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan maksiat dan dosa. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kapankah manusia akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang hina dan rendah, ditimpakan berbagai macam keburukan, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, ditimpakan kepada mereka berbagai macam siksaan-siksaan. Kapankah? Ketika manusia meninggalkan agama Allah. Dan tidak akan dicabut kerendahan dan kehinaan itu, malapetaka dan bala itu, kecuali mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan, idza tabaya'tum bil'inati, apabila kalian sudah melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem ribawiyah.
Sekarang riba sangat luar biasa sekali. Merebak, menjamur. Yang biasa riba yang mudah diambil contoh adalah utang piutang yang mendatangkan keuntungan sekian persen. Sekarang bahkan masuk ke kampung-kampung tawaran-tawaran itu. Pinjaman-pinjaman bahkan masuk ke media sosial. Dapat tawaran ini, dapat tawaran itu. Ingin tambah modal sekian persen dan yang lainnya. Merajalela betul transaksi itu. Rasul mengingatkan, apabila kalian telah mempraktekkan praktek-praktek ribawi, wa ghatnum admal baqar wa raditu bizar'i, kalian terlena dengan peternakan, kalian juga tersibukkan dengan perkebunan. Ternak, perkebunan, pertanian, hal yang halal. Selama memang itu hewannya halal. Bukan semata peternakannya, bukan semata pertaniannya, tetapi yang dimaksudkan di sini hatta wa taraktumul jihad. Engkau meninggalkan agama ini, engkau meninggalkan untuk memperjuangkan agama ini, engkau meninggalkan talabul ilmi, engkau meninggalkan mengajarkan ilmu, engkau meninggalkan amal soleh, engkau meninggalkan ibadah karena faktor kesibukan duniawiyah, misal pertanian dan peternakan. Walaupun usaha yang lainnya begitu banyak. Di sini kaum muslimin ribawi merebak. Kesibukan duniawiyah melupakan kita dari agama. Sedikit yang mau ta'lim, sedikit yang mau mengerti agama, sedikit orang yang ingin beramal dengan agama. Umat semakin jauh dari nilai-nilai sunnah Nabi SAW. Maka di saat itulah Rasul memberitahukan, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dengan berbagai macam musibah dan malapetaka. Semakin terpuruk, semakin jelek, semakin mungkar, semakin beringnya perbuatan manusia, semakin tidak jelas. Pembunuhan di mana-mana. Perampokan, pencurian di mana-mana. Perzinahan, pemerkosaan di mana-mana. Perselingkuhan di mana-mana. Ribawi di mana-mana. Sudut sebelah manakah yang aman hari ini dari itu semuanya? Belahan bumi mana? Semuanya ada di genggaman. Semuanya bisa transaksi. Semuanya bisa narkoba luar biasa. Memakan korban. Kemungkaran. Maka di saat itulah Allah timpakan kehinaan. Sampai kapan kehinaan itu? Sampai kapan siksaan itu? Sampai kapan musibah malapetaka itu? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka hadirin yang kemuliaan, terjadinya wabah karena atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha mampu, Allah yang maha mampu untuk menghilangkannya, mencabutnya, mengangkatnya. Allah Subhanahu wa taala. Mau minta tolong kepada siapa kita? WHO? Meminta tolong kepada siapa? Para dokter? Dokter sendiri banyak yang meninggal dunia. Dokter sendiri takut dengan yang seperti ini. Para perawat. Siapa yang bisa mengangkat wabah yang satu ini? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan kepada masyarakat agar supaya kembali kepada Allah. Diri kita mengawalinya. Diri kita beriman, diri kita bertakwa, beribadah dengan penuh. Menghayati ibadah sebagai bentuk ibadah. Terus agar supaya Allah mengangkat malapetaka musibah yang satu ini. Entah sampai kapan musibah yang satu ini meningkat lagi. Meningkat lagi. Sudah reda, meningkat lagi. Apalagi variannya bermacam-macam.
Kalau itu es, ada varian coklat, stroberi, ada apa lagi Pak Eko? Anggur. Ya. Itu varian makanan. Ini variannya COVID-19. Ada yang delta, ada yang alpha, ada yang beta. Ini mengerikan. Kata mereka ahlinya lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Anak cucunya lebih mengerikan daripada bae. Bae sinten Pak? Bae COVID. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang kemuliaan, dengan kita kembali kepada Allah, itu solusi yang bisa menghilangkan wabah. Karena Allah Azza wa Jalla yang mengatur itu semuanya. Hadirin yang kemuliaan, malapetaka, musibah itu bersifat, kalau menimpa, itu merata. Tsunami yang terkena bukan hanya orang yang melakukan dosa saja, tetapi semua yang terkena mati dengan tsunami itu. Demikian pula gempa bumi, dan itulah yang namanya musibah, malapetaka. Tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran saja, tetapi juga menimpa yang lainnya. Karena itu kita peduli untuk kita semakin meningkatkan iman, bersama-sama mengajak manusia. Karena bisa jadi menimpamu dan menimpa kita. Menimpa saya, menimpa kamu, mereka, dia, siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah malapetaka yang tidak hanya menimpa orang-orang khusus, para pendosanya saja. Tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi menimpa siapapun. Wabah ini menimpa siapapun. Yang kafir kena, yang muslim kena, pendosa, fajir kena, mukmin yang bertakwa, yang amal ibadah dan saleh kena. Menimpa siapapun. Masya Allah. Luar biasa ini. Dunia kelasnya sudah. Sehingga disebut pandemi. Hadirin yang kami akan muncul sebuah pertanyaan. Lah nek kabeh-kabeh kena. Lagu ngapa beriman? Ya mboten Pak Eko? Pripun jawabnya? Mboten saken jawab. Mangin iki jawab anggur. Senengnya buah anggur panjenengan berarti. Hadirin yang kami muliakan, kalau ada yang menyatakan yang ibadah kena, yang ahlul maksiat kena, yang lebih baik tidak usah ibadah. Pada dede kena baik, pada dede kena, sama-sama kena, sama-sama mati. Yang kafir mati, yang muslim mati, yang sholat mati, yang tidak sholat mati. Berarti milih yang mana Pak? Pada dene kena, pada dene mati nek nggih mbok mboten. Kata si mati mboten Pak? Banyak yang mati. Jawabannya kaum muslimin rahim jami'an. Musibah itu dikatakan siksaan ketika menimpa orang yang tidak beriman. Tapi ketika musibah itu menimpa orang yang beriman, itu adalah rahmah. Sama-sama terkena, sama-sama mati. Itulah bedanya kaum muslimin. Sehingga kita sibuk sholat, sibuk thalabul ilmi, sibuk beriman, meningkatkan takwa kita. Mbok kena, wong sapa-sapa kena. Orang nomor tua, kenapa? Berarti bagaimana solusinya? Solusinya tingkatkan iman dan takwa. Kalau Allah takdirkan kau terkena, mudah-mudahan itu rahmah bagimu, bukan siksaan bagimu. Sudah diusahakan pakai masker sebagai bentuk ikhtiar, dan itu syar'i. Ada syar'i bukan pakai maskernya.
Diperintahkan kita untuk menjaga diri dari penyakit. Ini ada pembahasan yang tersendiri. Sudah kita di rumah saja, sudah kita. Pas lagi meriangnya meriang biasa Pak. Meriang biasa, bukan COVID. Ditengok oleh saudaranya dari luar kota. Mbah sehat Mbah. Jare meriang nggih. Meriang ning udu COVID nak. Lah yang nengok kena COVID. Ning tanpa gejala. Mbah mati disit kena COVID gara-gara Rika teka. Bisa terjadi itu Pak? Bisa sekali itu kaum muslimin. Tanpa ditahu. Kok bisa sudah sedemikian menjaga ternyata terkena. Hadirin yang kemuliaan. Bukan kita ngembosi pakai masker. Bukan. Itu perkara yang diperintahkan. Rasul mengatakan dalam hadits yang sahih. Firra minal majdum. Firaraka minal asad. Larilah engkau dari macan. Atau harimau. Menghindarlah engkau sejauh-jauhnya. Upaya penyelamatan agar jangan dimakan oleh harimau. Menjauh. Jangan mendekatinya. Karena secara nalar manusia, kalau engkau mendekati harimau yang sedang lapar, ya kamu dimakan. Kepengin nyoba jenengan Pak? Monggo kersa nek kepengin. Ngotek takoni mbasa mati, dipangan ora Rika? Wis enteng bagi takoni Pak. Hah? Hadirin kamilakan. Rasul memberitahukan kepada kita untuk berhati-hati, berupaya, berusaha menghindar dari penyakit, menjauhlah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta atau lepra. Sejauh-jauhnya, sebagaimana engkau menjauh dari harimau. Karena kalau engkau mendekatinya, engkau bisa tertular dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau mendekati macan, bisa jadi engkau diterkam olehnya. Dan engkau dimakan olehnya. Karena itu menjauh. Maka usaha setiap kita menjaga diri dari penyakit satu ini sesuai dengan petunjuk dari tim kesehatan. Menutup masker karena penyakitnya berkaitan dengan pernafasan hidung dan mulut. Tutup masker. Sering cuci tangan karena kadangkala atau seringnya penyakit berpindah dari tangan ke tangan. Cuci dengan sabun dengan air mengalir. Kita lakukan itu. Salat dengan sajadah karena bisa jadi ketika kita sujud mungkin mengeluarkan dahak atau sedikit dari percikan. Tak pakai sajadah. Berjarak dikarenakan virus ini. Kalau berkerumun dan berdekatan sangat mudah sekali menular. Tapi kalau berjarak bisa virusnya terbang dan jatuh. Walaupun tidak pernah melihat virus jatuh. Ya. Tapi begitulah petunjuk medis. Kita lakukan itu dalam rangka menjaga diri. Dalam rangka menjauhi wabah itu. Agar kita selamat. Paham ini Pak? Ya dilakukan, diamalkan. Apalagi itu perintah dari pemerintah kita. Sembari kita melakukan hadis ini. Itu adalah bagian ketatan kepada penguasa. Dan itu pun bernilai ibadah. Hakadha kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi. Bahasa Jawane seprendene Pak. Sudah sedemikian rupa usaha. Kalau terkena Allah takdirkan kena. Tetap bisa apa Pak? Bisa kena. Terus apa yang kita siapkan? Kain kafan. Oh, medeni teman. Kain kafan disiapkan. Yang kita siapkan beriman, bertakwa, amal saleh. Agar supaya wabah ini yang tadinya siksaan menjadi rahmah. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hal ini oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'un. Rasul Aisyah berkisah Rasul pernah ditanya tentang musibah yang namanya ta'un, kolera. Penyakit yang menimpa perut. Zaman dulu disebut kolera, zaman sekarang kolera masih. Itu wabah merebak. Rasul menjawab, "Innahu kana 'adzaban." Wahai Aisyah,
itu adalah siksaan. Ya ba'atullah ala ma yasha. Allah timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakin ja'alahu Allah azza wa jalla rahmatan bil mu'minin. Akan tetapi ta'un ini wa Aisyah, Allah telah menjadikannya sebagai rahmah bagi orang yang beriman. Ketika orang beriman terkena penyakit ini, ta'un atau COVID-19 ini, beriman dia kaum muslimin. Apa bukti imannya? Bukti imannya, Rasul mengatakan, fayamkuthu fi baladih, dia tetap tinggal di rumahnya, di negerinya, di tempatnya, di wilayahnya. Itu aturan syariat. Terkena penyakit, maka isolasi mandiri, karantina, atau makna yang lainnya. Jangan keluyuran, jangan berkerumun atau bertemu yang lainnya. Yamkuthu fi baladih. Tetap tinggal di tempatnya. Itu hukum, itu adalah sabda Nabi, di mana beliau telah mendapatkan wahyu dalam mengatasi wabah yang menular seperti itu. Karantina, isolasi ataupun yang lainnya. Yang kedua, sabiran, sabar. Allah takdirkan menimpaku, sabar. Penuh dengan keridhaan dalam menerimanya. Dijalani. Muhtasiban. Mengharap pahala di balik musibah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ini meningkatkan imun. Imunitas akan tinggi ketika kita bersabar dalam menghadapinya. Dan meyakini bahwa musibah ini akan memberikan pahala bagi dia. Meningkatkan derajat. Wa huwa ya'lam annahu la yusibu illa ma qaddara Allah alaih. Dan dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan menimpanya. Ini petunjuk Nabi. Bukan berarti tidak berobat. Rasul sudah mengatakan dalam riwayat yang lainnya, tadawaw ya bani Adam. Berobatlah kalian wahai bani Adam. Berobat, diperintahkan berobat. Konsumsi suplemen, konsumsi vitamin-vitamin, makanan yang hangat-hangat. Bakso, mie ayam. Apalagi pakai kok, mau soto. Nah, dan yang lainnya. Hadirin yang kami muliakan. Itu perintah syariat. Masya Allah. Lengkap-lengkap agama ini. Kalau sudah dijalani 4 ini, Allah takdirkan meninggal dunia, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Musibahnya sama, COVID-19. Menimpa dia juga menimpa orang yang kafir, yang muslim, yang Buddha, macam-macam agama, macam-macam. Di India banyak orang mati karena COVID. Indonesia banyak yang mati karena COVID. Muslimin yang meninggal. Menimpa. Tapi beda ceritanya. Kalau itu menimpa orang yang kafir dengan orang yang mukmin, kedudukannya berbeda. Kelak nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan berbeda juga. Loh. Kok bicara tentang kiamat? Apa ngerti Pak benang akhirat kepriwe? Ada nas tentang hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin, muttafaqun alaih. Yaghzu jayshun al-Ka'bah. Fa idza kanu bi bida min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Rasul mengisahkan sebuah kisah yang akan terjadi. Akan datang satu saat nanti pasukan yang besar, jumlahnya banyak sekali. Pasukan ini berkeinginan untuk merobohkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana kisah dulu Abraha.
ketika mereka berada di satu wilayah, Rasul menyebutkan dengan kalimat beda, satu wilayah padat penduduk, rata kondisinya, sudah menghampiri mendekati Ka'bah, Allah timpakan malapetaka. Yukhsafu bi awwali min akhirihim. Allah tenggelamkan ke dalam bumi pasukan terdepannya sampai pasukan yang terakhirnya, ambles buminya, masuk ke dalam, ditelan bumi hidup-hidup. Mungkin itu terjadi, Pak? Mungkin? Sangat mungkin kejadian di Palu. Siapa yang menyangka permukaan bagian atas akan lumer seperti itu? Yang kita injak selama ini keras seperti ini, ternyata bisa mengalir seperti itu yang di Palu. Yang di Palu apa ya? Daerah sanalah. Ambles. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Ya Rasulullah, ditenggelamkan semuanya. Yang pertama sama yang terakhir. Wa fihim aswakum wa man laysa minhum. Padahal di wilayah itu terdapat perkampungan warga, terdapat pasar-pasar, terdapat orang-orang yang sedang melintas yang bukan dari bagian pasukan itu. Apakah juga ikut mati? Apakah juga ikut tenggelam di telan bumi? Rasul mengatakan, "Na'am." Semua yang di wilayah itu mati semuanya. Pasukannya ataupun pasarnya ataupun penduduk lokalnya mati semuanya. Nah terus bagaimana nasibnya? Rasul di akhir hadis mengatakan, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Kemudian mereka nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Yang termasuk dari bagian pasukan, maka mereka mendapatkan azab, siksaan. Yang bukan termasuk dari bagian pasukan, di situ hanya mau jual beli, maka dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla, nanti dibangkitkan tidak bersama mereka karena dia bukan pasukan itu, bukan bagian dari pasukan itu. Para ulama menyebutkan dari hadis ini, kalau ada tsunami 1000 orang mati, dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Isi hatinya. Kalau dia orang yang ahlu tauhid, mati di tempat itu. Orang kafirin, musyrikin, mati juga dengan musibah yang sama. Kelak di akhirat akan berbeda tempatnya. Dibangkitkan sesuai dengan iman dan kadar takwanya masing-masing. Bisa dipahami hadirin? Sehingga marilah kita dalam menghadapi bencana ini yang tidak kunjung berhenti, masing-masing kita takut. Tiap hari mendengar berita ini, berita itu, meningkat lagi dengan varian yang lebih dahsyat. Katanya varian Delta lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Tingkat dari penyebarannya, penularannya, dan tingkat dari menyebabkan kematiannya. Saya cuma baca saja. Kalau yang COVID zaman kemarin masih ada 5 hari, 6 hari, 7 hari. Kalau tidak bisa melalui ini, mati. Kalau bisa melalui ini, maka insya Allah sembuh. Kalau yang ini, 2 hari mati. 2 hari mati. Sebagaimana di India, orang mati begitu banyak. Begitu banyak. Jumlah orangnya lebih banyak daripada jumlah kayunya. Loh kok kayu Pak? Dibakari Pak minggu. Nggak kayak bediang. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Tidak seorang pun di antara kita tahu terkena atau tidak terkena. Kita memohon kepada Allah agar tidak terkena. Tetapi apabila Allah takdirkan menimpa, ya tidak akan bisa meleset. Qad kataballahu alaina, Allah telah mentakdirkan itu. Maka tinggal satu-satunya, kalau Allah takdirkan sembuh, alhamdulillah, semakin kita semangat dalam beribadah. Kalau Allah takdirkan meninggal dunia karena penyakit itu,
mudah-mudahan kita mendapatkan pahala syahid fisabilillah. Tidak ada cara lain untuk kita menghadapinya. Usaha semaksimal mungkin, jaga jarak. Semaksimal mungkin kita lakukan itu agar kita sehat. Jangan teledor walaupun sudah divaksin. Jenengan pun divaksin dari mana? Bun, alhamdulillah, kula sampun. Tetapi yang divaksin tidak berarti tidak kena. Cuman alhamdulillah saya mendengar dari tim dokter ahlu sunnah. Bedanya kalau orang sudah divaksin, biidznillah, dia lebih kuat dan tahan untuk menghadapi virus ini. Mudah-mudahan seperti itu. Divaksin semuanya, kemudian penyakitnya wedi, ya, dan lari terbirit-birit. Tetapi kalau dia bikin varian baru lagi, coklat atau stroberi, yang lebih ganas, waduh, suntik lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang muliakan, mudah-mudahan muqaddimah ini dalam ta'lim bisa difahami untuk kita semakin bertakwa, untuk kita semakin beriman, solusi dalam menghadapi satu wabah yang satu ini. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya. Ini yang pertama, dan kita tidak tahu apakah ada yang kedua. Begitu ya Pak ya? Iya, karena kalau seandainya nanti pemerintah menutup kembali, ya kita berhenti. Ya. Kalau ada izin, alhamdulillah, di kelonggaran, taklim tetap taklim. Kita jalan insyaallah. Karena naik turunnya penyakit yang satu ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ta'lim kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.